Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama dengan nomor NIM 2892150364. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Saya akan melakukan formalitas, yaitu organisasi gagasan. Yang A, menyampaikan gagasan dalam kegiatan berbicara. B, mengorganisasikan gagasan dalam keterampilan berbicara. Yang A, menyampaikan gagasan dalam kegiatan berbicara. Objek utama dalam kegiatan berbicara adalah menyampaikan gagasan yang disampaikan merupakan hasil dari pengetahuan, pengalaman, atau pengamatan. Pembicaraan harus didukung oleh data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Suyono telah mengemukakan 7 hal sebagai tolak ukur pencapaian gagasan dalam kegiatan berbicara, yaitu 1. Gagasan berhubungan dengan mudah. 2. Gagasan mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, memecah masalah. 3. Gagasan tidak mengulang gagasan yang pernah disampaikan peserta lain. 4. Gagasan didukung faktor. 5. Bahasa untuk menyampaikan gagasan menggunakan kata dan kalimat yang tepat. 6. Gerak, mimik, nada, suara, tekanan, dan intonasi yang digunakan dapat memperjelas gagasan yang disampaikan. 7. Gagasan dikemukakan dengan sopan dan tidak emosional. B. Mengorganisasikan gagasan dalam keterampilan berbicara. Proses ini penting dilakukan agar gagasan yang dikemukakan tuntut dan lengkap sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Sebelum mengorganisasikan gagasan, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pembaca, yaitu 1. Menentukan tema, yaitu pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang cakupannya menyangkut permasalahan yang diangkut. 2. Mengumpulkan bahan. 3. Menyeleksi bahan. Perlu dipilih bahan-bahan yang disesuaikan dengan tema pembahasan. 4. Mengorganisasikan gagasan, yaitu menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Ada beberapa tahapan dalam menyusun organisasi gagasan, yaitu mencatat gagasan, mengatur urutan gagasan, memeriksa kembali urutan gagasan, membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. 5. Mengumumkan organisasi gagasan. Pengembangan organisasi gagasan berkaitan dengan 2 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerangka gagasan. Yang pertama, kerangka topik, yaitu kerangka yang disusun dengan menuliskan rangkaian bentuk topik gagasan. Contoh, kerangka untuk kegiatan penyuluhan makanan yang menyehatkan. Judulnya tempe sama dengan makanan murah tapi menyehatkan. Konteksnya sambutan yang dibawa oleh ketua PKK di depan ibu-ibu PKK tingkat kelurahan. Kerangkanya yaitu 1. Pembukaan salam. Yang pertama, salam pembuka, sapaan kehormatan. Yang C. Sholawat. 2. Pengertian tempe. 3. Kandungan yang terdapat pada tempe. 4. Manfaat tempe. 5. Cara membuat tempe. Dan 6. Penutup. Yang B. Kerangka kalimat atau adalah kerangka gagasan yang disusun dengan menuliskan rangkaian butir-butir dalam bentuk kalimat. Contohnya, judul bahaya merokok. Konteks penyuluhan dari seseorang dokter kepada anggota Karang Taruna. Kerangkanya
membuka, mengucapkan salam, menyapa audiens yang hadir. Terus menjelaskan mengapa rokok berbahaya, zat apa saja yang berbahaya dalam rokok, penyakit apa saja yang disebabkan oleh perokok, dan bagaimana cara berhenti dari kebiasaan merokok. Kemudian penutup. Berikut adalah contoh dari tempe sama dengan makanan murah tapi menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur dengan hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan nikmat kita dapat dalam rangka pembukaan pelaksanaan program perjuruhan warga merdeka. Makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai ini telah menjadi makanan sehari-hari orang Indonesia sejak dulu kala. Makanan sesederhana ini mengandung vitamin dan mineral yang cukup tinggi. Salah satunya adalah protein. Protein adalah zat pembangun yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Protein yang ada di dalam tempe ternyata memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protein yang ada di dalam daging. Nah, berikut ini adalah contoh dari tempe, makanan murah tapi menyehatkan. Lalu lanjutan dari pengembangan gagasan. Dalam keterampilan menulis, gagasan-gagasan tertuang dalam satuan bahasa yang disebut dengan paragraf. Ada 3 syarat dalam pengembangan paragraf, yaitu kesatuan gagasan, kepaduan gagasan, dan kelengkapan gagasan. Kesatuan gagasan. Paragraf yang memiliki unsur kesatuan adalah paragraf yang memiliki gagasan utama beserta dengan gagasan-gagasan penjelas lainnya. Gagasan-gagasan dikembangkan dengan cara menghubungkan satu sama lain dengan satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, kepaduan gagasan. Agar memenuhi kepaduan, kalimat-kalimat di dalam paragraf harus terjalin dengan logis dan serasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan paragraf yang padu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan repetisi atau pengulang kata adalah cara memperoleh kepaduan dengan cara mengulang kata tertentu. Terus, penggunaan pronominal atau kata ganti untuk menyebutkan nominal atau frasa nominal yang telah disebutkan lebih dahulu. Misalnya, frasa pengusaha yang sukses dapat digunakan pengusaha-pengusaha itu atau mereka. Kemudian penggunaan kata hubungan atau konjungsi antara kalimat. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi yang berkenan dengan kepaduan paragraf adalah konjungsi antar kalimat. Yang ketiga, kelengkapan gagasan. Adanya sebuah paragraf harus memiliki kelengkapan gagasan penjelasan. Biasanya gagasan utama diwujudkan dalam kalimat utama dan gagasan penjelasan diwujudkan dalam kalimat penjelas. Kadang-kadang ditemui juga ada paragraf memiliki kalimat penjelas, tapi tidak ada kalimat utamanya. Paragraf seperti ini sering ditemui dalam paragraf deskriptif. Gagasan utama dalam topik utama adalah permasalahan yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan ini bersifat abstrak karena wujud konkretnya dalam bentuk kalimat utama. Lalu, gagasan penjelas adalah beberapa gagasan yang berfungsi menjelaskan topik utama. Gagasan penjelas ini juga bersifat abstrak karena wujud konkretnya dalam bentuk kalimat penjelas. 3. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat ini menjelaskan apa yang akan dibahas pada paragraf tersebut. 4.
Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang mendukung gagasan utama. Kalimat penjelas perlu ditulis dengan kalimat. Inilah yang akan memberikan alasan yang kuat tentang gagasan utama. Kalimat ini harus mengandung data serupa, fakta, dan informasi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.